Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Ini di channel D Herdiana deh. Selamat datang di channel saya D Herdiana. Nah, kali ini kita bakal bahas ERAA sama TLKM ya. Karena tadi sudah ada voting di Instagram soal ERAA dan TLKM. Hasil votingnya lumayan seimbang lah ya. Jadi kita bakal bahas dua-duanya aja. Nah, yang pertama kita bahas soal IHSG-nya. Nah, IHSG-nya walaupun hari ini hijau, tapi saya merasa ada yang janggal dari IHSG ini, guys. Ada yang janggal. Padahal sebelumnya saya bilang kalau IHSG ini kan akan bergerak sideways nih, seperti ini. Sideways-nya sih benar, mantul di sini, naik ke sini, ini benar. Tapi saya merasa ada yang janggal dari kenaikan ini. Kalau kita perhatikan chart yang ada di sini, aduh, saya curiga kalau candle ini akan meniru candle yang ada di sini, yaitu double top. Nah, saya takutnya IHSG kena double top lagi. Sebelumnya di sini kena double top dan ini candlenya menurut saya mirip-mirip. Yang terjadi di sini dia mulai sideways di arah atas, setelah itu turun. Setelah itu dia diangkat lagi, nggak terlalu jauh. Nih kita lihat di sini dia buat base, turun, diangkat kembali sama seperti ini. Nah ini candle selanjutnya merah nih di area atas ini. Kalau kita perhatikan, lihat ya, saya perhatikan di sini. Di sini mulai hijau, hijau. Candle selanjutnya merah nih, merah. Dikasih hijau lagi. Yang seharusnya di sini terlihat harusnya ada penurunan. Kalau dalam segi chart harusnya chart seperti ini lebih cenderung ke penurunan. Nah, hari ini dia menunjukkan arah kenaikan. Nah, ini yang buat saya agak khawatir. Ini gapnya belum dia tutup juga, guys. Belum dia tutup, jadi ada potensi, masih ada potensi dia akan menutup gap yang ada di sini. Seandainya kalau tadi ini ditutup dulu terus di bawah naik, ya saya masih bisa berpikir positif. Tapi karena candlenya berbentuk seperti ini, hampir mirip dengan yang ada di sini, saya takutkan ini terkena double top. Kalau kita lihat mode seperti ini, nah kita lihat di sini terjadi kenaikan, penurunan, naik lagi, double top, turun. Kalau kita lihat di sini, polanya naik, membentuk V di sini, naik lagi. Nah, ini juga membentuk V kan. Lembahnya itu membentuk V, bisa jadi dia kena double top lagi nih di sini. Seperti itu. Jadi ketika tadi ditanya, "Bang, ini bagus enggak? Ini jelek enggak?" Saya enggak berani jawab. Karena yang ada di pikiran saya takut ini kena double top. Seandainya saya bilang bagus, ternyata IHSG-nya kena double top, malah ke bawah turun jauh kan. Saya juga yang pusing, dimarah-marahin ntar. Nah, jadi untuk IHSG potensi besok ada nih, tapi kita lihat aja. Semisal dia kena rejection di sini, kita siap-siap aja buat average down. Kalau ini beneran bakal kena double top, kita bisa tentuin targetnya. Coba tarik dari atas sini ke sini. Tapi ini belum tentu terjadi ya. Nah, seandainya ini kena double top besok, naik terus di rejection merah seperti ini. Nah, kita coba pindahkan ini neckline-nya nih. Garis ini merupakan neckline-nya, guys. Nah, ekor ini merupakan neckline-nya. Nah, ini neckline-nya, kita pindahin ini ke bawah situ. Nah, kalau kita tarik ke bawah situ, ini bisa sampai ke kisaran 6.000-an nih, 6.030-an. Seandainya kena double top, ini bisa turun sampai 6.030-an. Nah, kurang lebih di sini. Saya takutnya besok kena rejection, di sini malah double top, terus setelah itu dia turun sampai ke kisaran maksimalnya di sini. Setelah itu ya pasti rebound lagi lah. Sama seperti ini.
Nah, ini kena double top. Sebenarnya penurunan double topnya nggak sejauh ini loh. Penurunan double top yang terjadi di sini tuh sebenarnya sedikit aja, sampai sini kalau nggak salah. Sini nih, ini masih ada bekasnya. Harusnya cuma sampai sini penurunannya. Tapi ini kebablasan. Nah, seperti itu. Jadi untuk saya pribadi, saya kali ini lebih hati-hati dalam trading. Kenapa tadi jawaban saya selalu nggak tahu lah ditanya? Karena saya masih wait and see untuk IHSG nih. Seenggaknya saya butuh satu candle lagi untuk memastikan kalau ini nggak akan kena double top. Kita lihat besok. Seandainya benar kena rejection di daerah sini, nah ini bisa ada potensi turun ke wilayah sini. Ini kena double top lagi. Ini neckline-nya. Tapi kita belum bisa katakan itu double top sebelum penurunannya melewati neckline yang ada di sini ya. Ketika penurunan dari sini melewati neckline yang ada di sini, itu bisa dikonfirmasi sebagai double top. Oke, seperti itu. Nah, ini cuman opini pribadi. Jadi bukan berarti kalian gak boleh trading juga, cuman ya kurang-kurangin dulu lah modalnya. Oke, jangan 100% yang digunakan. Siap-siap dana untuk average down. Nah, kita langsung sekarang ke emitennya. Soal IHSG sudah saya jelaskan. Yang pertama kita ke TLKM. Nah, ini yang paling kalian tunggu. Saya nggak tahu kenapa kalian kebanyakan pilih TLKM. Padahal udah tinggi gitu. Lebih menarik ERAA menurut saya. Kalau kita lihat di sini, sebelumnya saya pernah analisa di live streaming. Saya mengatakan ketika TLKM bisa break area 3270 atau melewati line yang ada di sini, ini bisa coba atau layak buat kalian beli. Buat kalian yang mau beli di atas, sebenarnya kalian terlambat. Harusnya ketika ini melewati trendline yang ada di sini, kalian bisa langsung buy. Jadi ketika dia menginjak 3270 itu potensi naik lebih tinggi lagi. Nah, saya pun nggak nyangka kalau Telkom bakal naiknya langsung di hari itu juga. Nah, ketika tadi menyentuh 3200, harusnya kalian sudah coba untuk mulai membeli ya. Karena itu titik breakoutnya di 3270. Untuk sekarang buat yang baru mau beli agak terlambat, bukan berarti nggak ada potensi. Potensi tentunya ada, cuman resikonya jadi lebih berat. Nah, di sini ada gap, jadi wajar aja Telkom naiknya sampai sini, itu wajar. Di sini ada gap yang bisa menjadi target point. Nah, ketika gap ini sudah ditutup, kita ke depannya nggak tahu nih dia bakal lanjut atau enggak. Area gapnya sudah ditutup. Coba kita lihat menggunakan Fibonacci. Kalau seandainya area gap itu belum ditutup, kita bisa jadikan itu sebagai target point. Tapi karena sudah ditutup, jadi kita akan menggunakan Fibonacci. Nah, kalau kita lihat Fibonacci level 0.618-nya sudah di breakout di 3410. Potensinya kalau dalam segi moving average ini ada potensi. Dia bergerak di atas moving average-nya sekarang. Cuman soal dia langsung lanjut atau enggak, saya tidak bisa pastikan kalau kenaikannya sudah setinggi ini. Kalau saya mau beli Telkom, pasti saya nunggu dia untuk koreksi dulu. Semisal dia ternyata tidak koreksi ke level Fibonacci 0.618, ya itu bukan rezeki saya. Tapi seandainya kalau TLKM ini bisa koreksi ke kisaran 3410, saya bakal ambil. Target selanjutnya dia bisa sampai ke kisaran sini. 3600 itu bisa dicapai lagi. Di sini pun dari stokastiknya, nah stokastiknya di sini belum crossing nih. Jadi ada potensi dia buat konsolidasi dulu di area sini. Itu dari sudut pandang saya, seharusnya dia konsolidasi. Setelah konsolidasinya cukup kuat, moving average mulai crossing,
yang biru ke atas, yang merah ke bawah. Di situ merupakan tanda-tanda simbol buy. Oke, jadi untuk Telkom kalau kalian maksa mau masuk ya silakan. Kalaupun ternyata dia nggak langsung naik, dia bisa dibawa turun ke kisaran 3.410. Dari situ dia bisa melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Target terdekatnya sekarang ada di 3.510. Ini resisten terdekat, resisten jauhnya ada di 3.640. Nah, seperti itu ya untuk TLKM yang baru mau beli. Silakan. Potensinya ya 50%, 50% lah. Buat yang masih pegang barang ya hold aja, nggak apa-apa sih. Menurut saya dibawa ke 3.410 juga nggak apa-apa kalau emang kalian punya harga bawah di sini, masih cukup aman. Tapi buat yang baru mau masuk hati-hati aja. Nah, di sini terlihat di time frame 4 jamnya baru akan melakukan crossing moving average-nya antara MA21 dan 34 atau golden crossing. Tapi ini belum golden crossing ya, baru proses. Bisa jadi ketika proses golden crossing itu ada koreksi-koreksi wajar terlebih dahulu. Nah, untuk ERAA kita langsung ke ERAA aja. ERAA. ERAA ini cukup menarik. Yang asalnya trenannya seperti ini sekarang sudah berubah guys, bukan seperti itu. Jadi trenan ini bukan patokan lagi sekarang. Kok nggak bisa dihapus? Kita hapus. Nah, ini merupakan trendline yang sudah saya gambar. Jadi trendline yang saya tarik itu dari sini. Ini bentar ya. Kita gambar ulang. Saya tarik dari sini ke atas ini. Seperti ini. Nah, saya tarik ke swing low yang ada di sini. Kalau kita perdekat, nah saya tarik ke bawah sini. Atasnya saya tarik dari swing high yang ada di sini ke swing high yang ada di sini. Ini kena, ini kena. Nah, jadi pergerakannya seperti ini, mengarah ke atas. Kalau kita lihat untuk ERA ini masih ada potensi. Kalau kita lihat dari stokastiknya masih cukup bagus. Terus kita lihat dari time frame 4 jamnya. Nah, time frame 4 jamnya ini udah cukup lumayan bagus. Ini lumayan mendukung untuk kenaikan selanjutnya. Kalau kita perhatikan dari volume yang ada, volumenya semakin sini semakin tinggi, menandakan potensinya masih cukup kuat. Kita konfirmasi menggunakan moving average 2134. Nah, di sini dia tepat berdiri di atas MA21. Berarti arah-arah uptrendnya masih cukup kuat. Sebelumnya dia melakukan penurunan ke bawah MA34. Dia menyentuh MA34, dia mantul, dan sekarang dia sudah berdiri lagi di atas MA21. Kalau kita pelajari dari segi histori, setiap dia menginjak MA21, pasti dia ada potensi untuk dilontarkan lebih tinggi lagi. Nih, ini nginjek MA21, dia langsung naik lagi. Nih, naik lebih tinggi lagi. Ini dia nginjek MA21, dia naik. Ya. Ini masih bisa berpotensi naik karena kalau dari segi tren ini masih berada di tren bottomnya. Seperti itu. Dalam segi tren ini mengarah naik, tapi kalau kita lihat dalam skala kecil seperti ini trennya sedang bergerak sideways. Jadi ini potensinya bisa jadi target terdekatnya ada di kisaran sini. Target terdekatnya berarti ada di kisaran 2860 sampai 2890-an. Nah, ini target terdekat untuk ERAA. Kalau kalian mau ini bisa coba buat di buy, tapi ini bukan rekomendasi beli ya. Jadi saya
Kalau untuk urusan beli itu terserah kalian, saya tidak mengajak kalian untuk membeli ini. Tapi yang jelas dalam skala kecil ini sedang bergerak sideways. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai target TP terdekatnya. Ketika dia bisa break di atas 2890, berarti kenaikannya dapat berlanjut sampai ke kisaran 3000. Oke, untuk ERAA seperti itu. Jadi untuk potensi masih ada. Semisal ini mendapatkan rejection di sini, kalian bisa coba buat TP, berarti dia akan bergerak sideways lagi seperti ini. Tapi ketika dia bisa break berdiri dengan kuat di atas ini, potensi berlanjut ke kisaran 3000. Kalian bisa hold. Oke. Seperti itu. Kita lihat aja IHSG-nya akan bergerak kemana. Untuk potensi ERAA masih ada.